Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Elektro Unjani. Di sini saya akan sedikit melanjutkan tentang bab 6 kemarin, yaitu bab 7 induksi dan induktansi. Pada bab-bab kemarin kita sudah membahas bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, pada fenomena ini kita memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Nah, yang pertama ada flux magnetik. Nah, mungkin di sini ada gambar di mana flux magnetik menyatakan garis gaya yang menembus permukaan dalam arah tegak lurus. Nah, pada gambar yang tadi, flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnetik ini didefinisikan sebagai sudut ruang sama dengan integral B dikali dA sama dengan integral B dA cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor B dan dA. Jika pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan sudut ruang sama dengan B integral dA cos theta, dan jika pada permukaan sudut antara B dan dA selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh sudut ruang B sama dengan B cos theta integral dA sama dengan B cos theta A sama dengan B kali A. Dan yang kedua ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka akan dihasilkan gerak gaya listrik atau tegangan listrik. Nah, di sini ada gambar flux magnetik dalam kumparan diubah-ubah dengan mendekatkan atau menjauhkan magnet ke kumparan tersebut. Berdasarkan pada gambar tadi, secara matematik hukum tersebut dapat ditulis epsilon sama dengan min n d sudut ruang per dt, dengan epsilon adalah gaya gerak listrik induksi dan n adalah jumlah lilitan kumparan. Dan yang ketiga ada contoh aplikasi hukum Faraday. Supaya kita lebih paham dengan hukum Faraday ini, mari kita lihat contoh aplikasi ini. Soalnya beberapa gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar pada gambar tadi. Nah, jika jumlah lilitan n, maka kita sudah menghitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah sudut ruang sama dengan B cos omega T. Nah, dengan demikian gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh epsilon sama dengan min n d sudut ruang per dt sama dengan min n d b ab per cos omega T per dt. Nah, sama dengan min b ab d cos omega T per dt. Nah, sama dengan BAB omega sin omega T. Dan yang keempat ada hukum Lenz. Nah, di sini ada gambar medan magnet yang berubah-ubah menembus sebuah kumparan.
Dari gambar tadi, demikian terjadi perubahan fluks dalam kumparan berdasarkan hukum Faraday. Dihasilkan gaya gerak listrik induksi epsilon. Arah induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan fluks penyebabnya. Makna dari hukum ini adalah jika fluks yang menyebabkan gaya gerak listrik makin lama makin besar, maka arah arus listrik harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya memperkecil fluks tersebut. Dan yang kelima ada dinamo. Kita sering mendengar dinamo pada sebuah sepeda. Nah, dimana ini digunakan untuk energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di sini ada sebuah gambar skema bagian dalam dinamo. Terlihat pada gambar tadi kumparan X, Y, W, X dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi kumparan adalah A dan B. Luas kumparan adalah A sama dengan AB. Akibat perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah gerak tegak lurus medan magnet hanya A aksen sama dengan AB sin theta. Dengan demikian, fluks magnetik yang dikandung kumparan tiap saat adalah sudut ruang sama dengan BA aksen sama dengan BAB sin theta. Dan yang keenam ada induktansi. Sekarang kita bayangkan memiliki solenoid. Nah, jika solenoid tersebut berdiri, dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua sisi yang solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid berubah-ubah. Nah, di sini ada gambar yang kiri. Jika solenoid dialiri arus DC, tidak muncul tegangan antara dua ujung solenoid, dan sedangkan gambar yang kanan arus AC, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Dan yang ketujuh ada gaya gerak listrik antara dua ujung solenoid. Kita kembali ke bab 5 kemarin. Kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah B sama dengan mu 0 NL. Jika luas penampang solenoid A, maka fluks magnetik dalam solenoid adalah sudut ruang sama dengan BA sama dengan MU0 NLA. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan solenoid adalah epsilon sama dengan min N D sudut ruang per dt sama dengan min N D
Mu0 NLA per dt. Nah, sama dengan min N Mu0 Na dl per dt. Nah, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Nah, di sini ada gambar yang atas menunjukkan arus yang diberikan pada solenoid dan yang bawah menunjukkan arus induksi yang dihasilkan. Dan yang kedelapan ada induktansi diri. Kita mendefinisikan besaran yang bernama induktansi diri atau L dengan memenuhi hubungan epsilon sama dengan min L dl per dt. Dengan membandingkan persamaan tadi, kita memperoleh dibentuk induktansi diri adalah L sama dengan N Mu0 Na, dan jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N sama dengan N per L. Dengan demikian kita peroleh bentuk lain ungkapan induktansi diri sebagai L sama dengan N kuadrat Mu0 A per L. Nah, satuan induktansi adalah Henry yang disingkat H. Dan yang kesembilan ada induktansi bersama. Induktansi bersama ini memerlukan dua solenoid atau lebih. Nah, induktansi bersama ini memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Nah, di sini ada gambar dua buah kumparan yang berada pada jarak cukup dekat. Solenoid pertama dialiri arus I1 yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut berubah-ubah. Nah, sebagian medan magnet ini masuk dalam rongga solenoid kedua, sehingga menghasilkan flux pada solenoid kedua. Dan yang ke-10 ada memperbesar induktansi. Nah, untuk memperbesar induktansi suatu solenoid, kita harus masukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid tersebut. Nah, hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik antara dua plat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Medan magnet yang mula-mula B saat solenoid kosong berubah menjadi B aksen sama dengan mu B. Dengan demikian, flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilewati arus adalah sudut ruang sama dengan mu 0 NLA. Gaya gerak listrik induksi yang menghasilkan arus adalah epsilon sama dengan min N D sudut ruang per dt sama dengan min D mu 0 Na dl per dt. Maka induktansi diri solenoid tersebut adalah L sama dengan N mu 0 Na sama dengan N mu 0 N per L A sama dengan N kuadrat mu 0 A per L. Dan yang ke-11 ada energi medan magnet.
Misalkan sebuah solenoid dialiri arus I, maka pada ujung solenoid muncul gaya gerak listrik induksi sebesar epsilon sama dengan min L dl per dt. Dan jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid tersebut, maka energi yang diperlukan untuk melawan beda potensial adalah dw sama dengan min epsilon dq sama dengan L dl per dt, dq sama dengan LdL dq per dt. Akan tetapi dq atau dl sama dengan I, sehingga dapat ditulis dl 0 sama dengan dw sama dengan li di. Dan yang ke-12 ada transformator. Transformator yang sering disingkat trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Secara umum trafo memiliki dua kumparan, yaitu kumparan pertama, kumparan primer, berada di bagian input tempat tegangan listrik masuk ke dalam trafo. Dan yang kedua, kumparan sekunder yang berada di bagian output trafo, tempat tegangan listrik hasil pengubahan keluar dari trafo. Jika arus masuk ke kumparan primer, maka dihasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan kumparan primer diarahkan ke kumparan sekunder. Agar pengarahan tersebut efektif, maka di dalam rongga trafo umumnya diisi teras besi atau bahan lain yang dapat bersifat magnetik. Nah, di sini ada gambar skema trafo di mana kumparan primer dan sekunder sama-sama melingkupi teras besi yang sama. Yang ke-13 ada daya trafo. Pada transformator arus dimasukkan pada kumparan primer. Hasilnya pada kumparan sekunder diperoleh arus. Dengan demikian trafo juga berperan pada pemindahan energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dan hubungan ini dapat ditentukan sebagai berikut. Daya pada kumparan primer adalah P per IP epsilon P, dengan PP adalah daya yang masuk ke kumparan primer, dan IV adalah arus pada kumparan primer. Dan gaya pada kumparan sekunder adalah PS adalah IS epsilon S, dengan PS adalah gaya yang masuk ke kumparan sekunder. IS adalah arus pada kumparan sekunder. Dan yang ke-14 ada pabrik aluminium. Sejumlah industri menggantungkan operasionalnya pada sumber daya listrik, dan listrik yang dibutuhkan industri umumnya sangat besar. Misalkan pabrik tersebut mendapatkan listrik dari jaringan PLN bertegangan 33.000 volt. Untuk mendapatkan tegangan kerja 1000 volt dengan asumsi efisien trafo 100%, maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dan primer adalah NS per N0 sama dengan 1000 per 33.000 sama dengan 1/33.
Karena trafo dianggap memiliki efisien 100%, maka eta sama dengan 100%, sama dengan 1. Dengan demikian, perbandingan tersebut adalah IP per IS sama dengan NS per N0 sama dengan 1/33. Jika IS sama dengan 70.000 ampere, maka besar arus primer adalah IP sama dengan IS per 33 sama dengan 70.000 per 33 sama dengan 2201 ampere. Dan yang terakhir ada detektor logam. Ketika kita melakukan check-in di bandara, petugas bandara mengarahkan semacam tongkat ke arah tubuh kita. Dan apabila kita membawa barang yang terbuat dari logam, maka akan langsung terdengar bunyi, dan alat tersebut dinamakan detektor logam. Nah, di sini ada gambar dari skema detektor logam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bab 7 induksi dan induktansi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.